Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tema sangat menarik. Syukur dan sabar. Jadi mana yang kita dikatakan ini ya syukur. Kalau masalah kami tanggal ya syukur itu ya tentunya banyak, Pak. Kita perlu mensyukuri apa adanya. Misalnya kita bukan saja pandangan dari segi materi, tapi apa yang dikatakan tadi Pak Andi, baik dari kesehatan maupun yang lainnya itu semua diberikan oleh Allah. Ini kita perlu mensyukuri. Nah, karena jadi itu mensyukuri memang banyak. Harus kita mensyukuri apa adanya, apa yang diberikan oleh Allah kita itu harus mensyukuri. Nah, katakanlah mungkin apa yang kita iming-imingkan bisa sukses, kita harus mensyukuri. Dan apa juga yang kita tak terduga kita bisa dapat, itu juga harus mensyukuri. Jadi kita ini harus mensyukuri. Tapi belum tentu juga ya apa yang dikatakan itu syukur apa adanya, tapi belum tentu syukur apa adanya. Jadi ini di sini juga ya anunya, karena kalau kita tidak syukur tapi belum tentu juga dia ini sabar. Nah, ini sabar. Karena misalnya kita diberikan misalnya suatu ya katakanlah suatu kesuksesan, tapi dia belum sabar. Masih banyak misalnya, katakanlah dia ini mungkin dia dan sukses dalam segi materi, mungkin dia punya kendaraan banyak atau ya masih mau bertambah lagi. Ini belum, karena dia ini belum sabar, belum puas. Tapi dia sudah syukur karena sudah dapat. Saya cari ini saya sudah dapat, sudah dapat, tapi belum sabar. Inilah sabar dengan syukur ini memang sangat Pak. Lalu ini kita sulit, kita ini mana yang sabar dan syukur. Jadi saya katakan syukur gampang saja, mungkin syukur kita syukuri apa adanya, tapi belum tentu syukur ada apanya. Nah, inilah sabar. Nah, itulah. Jadi saya katakan di sini ya betul, ini sangat menarik. Syukur dan sabar. Jadi ini yang kita jadi kita masing-masing pribadi bagaimana itu yang mensyukuri apa adanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung dari pembicaraan Pak Nur Samsu tentang tingkatan orang bersyukur dan orang bersabar. Para iman-iman membagi tiga dalam syukur itu dan sabar itu. Yang pertama ialah bil qaul. Syukurnya dan sabarnya hanya ini di mulut, hanya di ucapan. Saya bersyukur tapi tidak ada pembuktian bahwa dia syukur dan dia sabar. Itu Pak Nur Samsu sama tadi Pak Dentaba yang ungkapkan. Saya persingkat, tingkatan keduanya itu bil iktikad. Itulah orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berteori hebat tentang masalah sabar. Mereka tahu hadis-hadisnya, ayat-ayatnya, tapi tidak ada juga implementasi dari yang dia ucapkan. Dia hanya hebat di logika akalnya, berpikirnya tentang sabar dan syukur itu. Ada tingkatan yang ketiga yaitu bil suhud. Inilah orang yang melihat kesyukuran dan memandang kesyukuran itu bahwa Allah lah semuanya yang menyebabkan semuanya itu. Jadi betul tingkatan syukur dan sabar itu bertingkat-tingkat dalam setiap diri seseorang untuk memahami syukur itu. Jadi kalau dia orang-orang pemikirannya awan tentang syukur, itulah yang cukup diucapkan saja. Ya saya syukur, tapi tidak ada implementasi dari kesyukuran itu. Padahal kesyukuran itu yang Allah berikan kepada kita, harus kita berterima kasih kepada Allah. Salah satu bukti terima kasih kita kepada Allah ialah mentaati segala perintahnya. Karena itulah bukti kesyukuran kita. Bukti bahwa saya bersyukur ya Allah. Jadi saya menyembah kepadamu, apapun yang perintahmu saya lakukan, karena saya tahu persis bahwa segala sesuatu yang kau berikan itu dari engkau ya Allah. Jadi saya cukup, sama itu ada yang bisa ditambahkan, karena apabila kita ridho terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah, maka syukur dan sabar itu akan masuk dalam diri kita. Jadi kalau kita pikiran kita ya Allah saya ridho apapun yang kau tetapkan, baik kempes motor kita, baik ditusuk, kita sudah tidak masalah, karena kita sudah tetapkan dalam pikiran bahwa saya ridho ya Allah apa yang kau tetapkan dalam kehidupan saya, mau sakit kah, mau sehat kah, mau apa kah. Ya saya ridho, karena saya tahu persis bahwa itulah tingkatan yang bil suhud ceritanya, memandang segala sesuatu yang bahwa dari Allah. Ya saya itu penjelasan singkat tentang sabar dan syukur sendiri. Ya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentang syukur dan sabar, Pak. Beberapa hari yang lalu ada diskusi di salah satu media, seorang pembicara mengatakan bahwa kita ini katanya Indonesia negara yang paling gampang kita memvonis. Ada juga istilah namanya netizen. Istilahnya netizen itu yang ada yang kasih komen-komen kalau di YouTube atau di Instagram, malah dibilang netizen yang maha benar. Jadi seolah-olah misalnya ada sesuatu itu kita langsung memvonis seperti ini, seolah-olah kita yang maha benar. Nah, ini juga saya kaitkan dengan tadi bersyukur. Terkadang ada di televisi atau di media itu ada misalnya seorang pengusaha misalnya atau seorang artis misalnya sudah punya 2 villa, sudah punya ini, tapi masih terus dia tambah ininya, dan itu biasa ada komen-komen netizen plus 62 ini yang mengatakan bahwa ini orang tidak ada syukurnya. Jadi memvonis-vonis begitu. Jadi memang kita ini gampang memvonis. Dan ini ada pakar mengatakan bahwa seharusnya kita tidak seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi kalau kita di posisi mereka, kita juga seperti itu. Jadi bisa jadi kita mengatakan, oh dia tidak ada syukurnya ini, karena kita pada posisi yang pas-pasan. Ketika kita pada posisi yang bergelimang harta, barangkali mungkin kita juga akan seperti itu. Jadi ada koreksi seperti itu. Sama juga seperti LGBT yang sekarang ini lagi panas diperbincangkan. Ada yang memvonis bahwa ini sesat lah, ini tidak inilah, macam-macam lah. Tapi ini dalam diskusi tersebut, ini pakar ini mengatakan bahwa kita tidak bisa memvonis langsung seperti itu, bahwa ini harus mungkin ditelusuri akar-akarnya. Kenapa dia bisa seperti itu kan? Apakah lingkungan yang membentuk ataukah apa kan? Jadi, dan bisa jadi kalau kita pada posisinya, kita juga akan seperti itu. Jadi masyarakat kita ini memang mudah menjustifikasi sesuatu, mudah memvonis sesuatu tanpa mungkin melihat asal usul, ya, seperti itu. Dan ada salah satu perkataan M.H. Ainun Najib, salah seorang istilahnya pemikir Islam. Katanya beliau pernah mengatakan itu salah benar itu katanya hanya masalah kegagalan itu adalah kegagalan itu katanya kesuksesan yang tertunda. Kalau ini M.H. Najib beliau membalikkan kesalahan itu kebenaran itu katanya kesalahan yang tertunda. Jadi kita katanya ini, meskipun kita dalam posisi benar, suatu saat kita akan juga salah, karena sama juga mungkin seperti saudara-saudara kita bisa dibalik bahwa kesalahan itu adalah kebenaran yang tertunda. Bisa jadi kita juga ini kesalahan kita benar, tapi sebenarnya salah kita yang tertunda. Dan juga Gus Miftah mengatakan bahwa bisa jadi orang-orang yang Gus Miftah ini suka masuk ke tempat-tempat hiburan malam, kemudian berdakwah di sana, dan beliau pernah mengatakan bisa jadi surga diisi oleh orang-orang yang bermaksiat tapi dia sadar. Tapi bisa jadi neraka diisi oleh orang-orang ahli ibadah tapi dia sombong. Jadi seperti itu. Jadi apapun saya kira posisi kita, ada saya kira hikmah yang bisa kita petik, dan kita tidak gampang menghakimi seseorang apakah seperti ini atau seperti ini.
Itu saja. Saya ini mungkin hanya untuk pertanyaan saja. Apakah selamanya syukur itu merupakan suatu kenikmatan atau kadang-kala ada sesuatu tujuan yang ingin dicapai ternyata tidak terbukti, malah sebaliknya lagi dapat masalah atau bagaimana? Kalau masalah kesabaran mungkin saya sabar, tapi rasa syukur itu bagaimana? Fungsinya di situ, letaknya fungsi rasa syukur. Apa kita mendapat bencana? Apa kita harus mensyukuri? Tidak sesuai keinginan kita yang kita inginkan. Pertanyaan dari rekan jamaah kita mengatakan kapan kita harus bersyukur? Apakah pada saat ada harta banyak melimpah ataukah tidak ada sama sekali? Seperti yang dikatakan dengan Mbak bahwa tingkat syukur itu ada 3 klasifikasi ya. Tapi saya jawab secara singkat saja bahwa bersyukur itu sebenarnya bukan pada saat kita ada harta atau lagi kita miskin. Karena syukur itu sebenarnya tadi ada syukur karena harta, syukur karena kesempatan kesehatan, syukur karena adanya kesempatan. Tapi khusus karena harta tadi, saya teringat ayat tadi yang mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna asabi lasahid. Artinya siapa yang bersyukur akan dilimpahkan banyak rezeki, sementara yang tidak mensyukuri nikmat saya ini akan saya beri asap. Jadi dengan rumus itu Pak bisa terjawab bahwa apakah ada harta atau tidak, selalulah bersyukur. Setelah itu berdoa, insya Allah Allah akan melihat semuanya itu. Allah melihat semuanya itu. Iya. Meskipun itu tidak kenikmatan, tapi menurut ayat ini tetap kita mensyukuri semua. Karena nanti Allah sendiri akan menilai nanti, mungkin tiba-tiba ada rezeki dan Allah semua itu adalah rahasia Allah semua. Jadi menurut saya, syukur itu ya memang harus melekat dalam diri kita sebagai umat agama. Jadi syukur ini ditinjau dari sudut agama. Itu menurut saya Pak. Terima kasih.